bagaimana hukum pernikahan tanpa sepengetahuan orang tua mempelai perempuan dengan alasan orang tua tidak setuju dengan pernikahan tersebut, tetapi kedua mempelai tersebut menyerahkan diri langsung menikah di KUA, tetapi rukun-rukunnya semua terpenuhi. Bagaimana status pernikahan tersebut, sah di mata agama atau tidak, Ustadz? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Nabi SAW beliau bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan dengan tanpa wali. Dan wali itu memiliki urutan dan skala prioritas. Dia tidak berpindah dari satu wali ke wali yang lain, ya, kecuali jikalau dia berhalangan untuk menikahkannya dengan alasan yang syar'i. Ya, urutan pertama dalam perwalian itu adalah al-ubuwah. Al-ubuwah artinya kebapaan. Ya. Dan yang dimaksud dengan wali di sini adalah wali perempuan. Adapun wali laki-laki, maka dia tidak disyaratkan. Laki-laki dia bisa menikah untuk dirinya sendiri, walaupun tidak ada walinya. Ya, mau menikah pakai wali juga boleh, diwakilkan. Jadi laki-lakinya ini dia tidak ada, tapi yang menikahkan walinya sah. Tapi laki-laki walaupun tidak ada walinya, ya dia pernikahannya tetap sah. Yang menjadi masalah adalah perempuan. Maka yang paling berhak menjadi wali itu adalah kebapaan, ayahnya atau kakeknya. Dinamakan dalam fikih dengan istilah ubuwah. Yang kedua adalah al-umumah, kefamanan. Apabila tidak ada lagi ayahnya, tidak ada lagi kakeknya, tidak ada lagi buyutnya, maka yang berhak untuk menikahkan kakek di sini adalah kakek dari pihak ayah, bukan kakek dari pihak ibu. Kakek dari pihak ibu tidak berhak untuk menjadi wali. Ya. Makanya dia di dalam fikih biasa dinamakan dengan jaddul fasid, kakek yang rusak. Karena dia tidak bisa mendapatkan warisan dari cucunya dan tidak pula bisa menjadi wali bagi cucunya. Kemudian berikutnya al-umumah, kefamanan, paman dari pihak ayah. Kalau seandainya ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada, pindah kepada paman. Kalau seandainya tidak ada paman, sudah pada meninggal, maka kemudian berpindah kepada al-ukhuwah, persaudaraan. Maka saudara kandungnya bisa ya menikahkannya. Ya, saudaranya bisa, saudara laki-lakinya bisa menikahkan wanita tersebut. Kalau tidak ada al-ukhuwah, maka al-bunuwah, anaknya. Maka apabila dia seorang janda punya anak laki-laki, maka anaknya bisa menjadi wali bagi ibunya. Di saat ketiga wali ini, keempat wali ini, al-ubuwah, al-umumah, al-ukhuwah, al-bunuwah, empat ini tidak ada, maka al-hakimu waliyun liman la waliyalah. Hakim dapat menjadi wali ya bagi orang yang tidak memiliki wali. Kalau walinya masih ada, nggak bisa dilompatin. Bapaknya ada, kakeknya ada, pamannya menikahkannya, nggak boleh. Karena akan merusak tatanan dalam kehidupan hubungan kekeluargaan. Akan terjadi kerusakan dengan hubungan silaturahmi itu. Tidak boleh. Apalagi kemudian langsung lompat ke hakim. Ya, kecuali kalau seandainya para wali yang urutan sebelumnya itu adalah dari kalangan non muslim misalnya, maka saat itu boleh saja dinikahkan oleh wali. Ya. Dan yang dimaksud dengan wali di sini adalah dinikahkan oleh hakim. Yang dimaksud dengan hakim di sini adalah hakim yang berwenang untuk menikahkan. Ya, bukan hakim pemerintahan atau imam masjid. Wali di sini
Pak RT gitu menikahkan, Pak RW gitu menikahkan, boleh? Enggak boleh. Karena yang dimaksud dengan hakim di sini adalah ma'zun al-ankihah asyariyah, yang diizinkan, yang mendapatkan mandat oleh pemerintah untuk menikahkan, pernikahan syar'i. Enggak sembarang hakim bisa nikahkan oleh hakim hakim umum misalnya gitu, nggak bisa. Atau dinikahkan sama Pak RT misalnya, nggak bisa. Ya, kemarin ada pertanyaan karena sudah kumpul kebo, katanya beberapa bulan hidup satu rumah, kemudian para walinya tidak mau menikahkan, KUA pun tidak mau menikahkan, akhirnya kemudian dia pergi ke imam masjid. Kata imam masjid, sini mi saya nikahkan. Dinikahkan sama imam masjid. Katanya, Ustadz, pernikahannya sah apa tidak? Tidak, apa kewenangannya imam masjid? Imam masjid itu hanya memimpin sholat. Ya, tidak sah pernikahannya. Ya, dan al-hakimu waliyun liman la waliyalah. Hakim itu dapat menjadi wali jika dia tidak memiliki wali. Nah, sekarang walinya masih ada, jadi tidak boleh dinikahkan oleh hakim selagi kemudian masih memiliki wali. Ya, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Ya, jikalau kemudian misalnya wali nasab menolak untuk menikahkan putrinya atau anaknya perempuan yang ada di bawah perwaliannya, tetapi alasannya itu, alasan penolakannya justru dia adalah menjadi sebuah kelebihan dari sang pengantin laki-laki, karena murni semata-mata karena kebencian. Ini bisa mengadu kepada hakim dan hakim mempertimbangkan akan hal itu. Misalnya si pengantin laki-lakinya ini yang melamar, dia orangnya sudah ganteng, ya disenangin sama perempuan itu. Habis itu agamanya bagus, kaya, dari keturunan orang-orang yang baik gitu kan. Tiba-tiba karena ada masalah pribadi dari si walinya ini terhadap pengantin laki-laki ini, akhirnya kemudian dia tidak mau menikahkan. Apa alasannya melakukan penolakan? Tidak ada alasan. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, ekonominya juga sudah matang, keturunannya juga baik, kemudian ditolak. Dalam kondisi seperti itu, maka sang akhwat bisa mengajukan mengajukan hak pernikahannya kepada hakim. Tapi kalau seandainya di sana ada alasan-alasan lain, maka yang sesungguhnya tidak syar'i, maka hukum asalnya perwalian itu tidak berpindah kepada wali berikutnya kecuali jika dia berhalangan atau tidak bisa untuk atau tidak adanya wali yang lebih berhak darinya, maka saat itu kemudian dia baru boleh menikahkan. Wallahu ta'ala alam.